Bagaimana sistem kepenjaraan dalam Islam? Menurut ketentuan Allah di dalam Al-Quran, ternyata dalam masyarakat Islam tidak ada yang disebut penjara. Hal ini dapat difahami bahwa sistem kepenjaraan akan menimbulkan berbagai akibat, antara lain penjara berupa suatu tempat hukuman yang tidak menurut hukum Islam. Penjara memerlukan petugas-petugas dan biaya yang sebenarnya tidak perlu ada. Penjara tidak akan dapat merubah tabiat manusia jahat untuk jadi baik, walaupun di dalamnya dilaksanakan pelembagaan masyarakat. Penjara akhirnya menjadi tempat yang dianggap biasa oleh penjahat, karena di dalamnya orang juga dapat hidup, sementara menunggu ampunan atau habisnya masa hukuman. Akhirnya, penjara tidak akan jadi ancaman bagi orang-orang jahat untuk melakukan kejahatan. Islam mengizinkan adanya rumah tahanan untuk tempat pelanggar hukum yang masih dalam taraf pemeriksaan petugas keamanan, atau juga untuk tempat tawanan yang ditangkap dalam perang. Orang-orang yang ditempatkan dalam rumah tahanan sifatnya sementara, yaitu sampai waktu perkaranya diselesaikan. Hukum Islam tidak memerlukan penjara, karena setiap terhukum harus segera menjalani hukuman yang telah diputuskan oleh hakim. Pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya dengan nilai setimpal. Pencuri harus dipotong tangannya, baik lelaki ataupun perempuan. Yang termasuk pencuri ialah koruptor, penodong, dan sebagainya. Pezina laki-laki dan perempuan harus didera atau dicambuk di muka saksi-saksi. Setiap pelanggar hukum lainnya segera dijatuhi hukuman yang setimpal. Kalau diperhatikan dengan seksama, akan diketahuilah bahwa hukum Islam tentang kejahatan sangat efektif dan praktis. Tenaga dan biaya dapat dihemat dalam tugas-tugas keamanan dan pertahanan. Penjara tidak diperlukan, karena hal itu menimbulkan kerugian moral, material, dan keamanan sendiri. Pelaksanaan hukum harus berlaku spontan untuk keringanan tugas pejabat keamanan, biaya yang ditanggung masyarakat, dan ancaman yang ditakuti oleh setiap orang pelaku kejahatan.